Day after day, time passes away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows I had it inside. I keep on searching, but I can't find the courage to show, to letting you know I never felt so much love before. And once again I'm thinking about, thinking how easy we are. But if I let you go, I will never know what my love would be holding you close to me. Will I ever see just smiling back at me? Oh yeah, how will I know if I let you go? Night after night I hear myself say, why can't this feeling just fade away? There's no one like you, you speak to my heart. It's such a shame we're worlds apart. I'm too shy to ask, I'm too shy to lose. The ones that I gotta choose. And once again I'm thinking about, thinking how easy we are. But if I let you go, I would never know what my love would be holding you close to me. Will I ever see just smiling back at me? Oh yeah, how will I know if I let you go? If I let you go, ooh baby. Again I'm thinking about, thinking how easy we are. If I let you go, I would never know what my love would be holding you close to me. Will I ever see just smiling back at me? Oh yeah, how will I know if I let you go? I will never know what my love would be holding you close to me. And will I ever see just smiling back at me? Oh yeah, how will I know if I let you go? Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jauh Dekat. Ya, ini di hari Kamis jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat seperti biasa ya. Kali ini, aduh ini gue sebenarnya agak deg-degan juga nih ya. Soalnya bintang tamunya nih, ini adalah bintang tamu yang paling ceriwis gue rasa ya, yang paling ceriwis, yang paling gue boleh ngomong kasar gak sih di sini? Paling ngehe. Ini adalah anjing kok. Ini adalah bintang tamu paling ngehe kayaknya dia. Tapi ini adalah bintang tamu yang gue anggap adalah salah satu manusia di vape yang paling berjasa di vape scene Indonesia, terutama di dunia entertainmentnya bahkan gitu loh. Karena kalau kalian mau tahu ya, ada banyak sekali vape artis yang justru lahir karena otak dan pemikiran beliau, karena tangan beliau ini nih. Jadi gue bahkan menemui banyak sekali orang yang sebenarnya
Gue dulu yang cerita, gue dulu kalau nggak ketemu Dupe mungkin nggak kayak sekarang. Gue kalau nggak ketemu Dupe mungkin gue nggak akan masuk di industri ini sebagai influencer. Gue kalau nggak ketemu Dupe pasti selalu jawabannya gue kalau nggak ketemu Dupe. Dan kenapa akan harus ketemu Dupe ya? Padahal yang gue ingat adalah ketika gue pertama kali ketemu Dupe, ini anak tengilnya minta ampun. Nyebelinnya luar biasa, songongnya juga luar biasa gitu ya. Soalnya gue gak lihat prospek lu. Nah, berarti itu adalah salah satu kegagalan Dupe. Gue gak mendidik ke sana sih. Jadi ya ini adalah bintang tamu kita malam ini, itu adalah Dupe atau Dukun Vape ya, yang belum tahu nama aslinya, gue nanti akan sebutin. Gue mau jadiin kuis, bahkan ada yang tahu nama aslinya. Banyak sekarang. Oh banyak sekarang ya? Sering dijadiin kuis soalnya. Aduh. Sampai ulang tahun gue juga. Oh ya? Sama Ivan. Jangan tuh. Ya udah gue panggil Alvin aja kalau gitu. Ya ini dia Dupe. Dupe. Pe. Lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan. Merah ya? Lambaikan. Gue takut di sidang kabur. Enggak. Semua orang pasti semuanya punya tendensius bahwa gue akan memanggil lo gara-gara postingan lo yang 50-50. Gue bilang GR banget sih gue akan ngebahas itu. Gue gak akan ngebahas itu sebenarnya. Gue juga ngiranya itu soalnya. Soalnya lu komen di postingan itu. Lu besok mesti datang ke live jauh dekat gitu. Yeah. Ya lu posting di situ. Waduh, di sidang nih gue nih. Ya ampun. Enggak. Pepe kayaknya lo harus deketin lagi deh Mike. Tarik aja. Udah. Cukup. Cukup? Oh gak suka deket-deket. Iya. Deket-deket gak jadian. Cuma. Dupe ini adalah salah satu orang yang menemukan, bahkan gue nganggap dia adalah salah satu scout talentnya industri vape. Yang mau gue tanya pertama kali sebenarnya adalah apa sih yang pengen lo ciptakan di industri vape ini sehingga lo kayak menciptakan banyak bintang di industri vape ini? Mau jadi kayak Simon gitu mungkin? Ya. Enggak ya? Iya pasti lo punya motifnya dong. Enggak. Awalnya itu mungkin awalnya Dekai yang ngomong. Aha. Mungkin Dekai bilang industri ini bukan industri waktu itu ya. Vape itu gabungan dari banyak orang dengan talent yang bermacam-macam. Ada yang musik, ada yang olahraga, ada yang apapun lah saat itu. Tapi kalau dikumpulin, terus kalau vape itu dikombine sama skill mereka, vape ini bisa cepat gede. Oke. Karena vape itu menurut gua kan teknologi yang ketinggalan keluarnya. Baru keluar sekarang, 2014 mungkin di Indonesia. Mungkin kalau udah 20 tahun yang lalu, ya mungkin kita nggak akan di sini sekarang ya kan, yang mungkin yang main bapak-bapak kita ya kan, tapi yang main kan kita. Nah kalau kita baru muncul sekarang, berarti kita harus ngejar semua teknologi yang udah lebih dulu ada, udah lebih dulu branding, udah lebih dulu laku, kita harus kejar tuh semua apa yang dikerjain. Rame-rame, nggak mungkin sendirian. Cuma waktu itu ada ya aktivisnya siapa sih waktu itu? Dimas Movi. Oke? No one else. At that day gitu kan. Dekai gue yang tampilannya serius. Iya betul, ya kan. Nah cuma dia gitu. Dan Dimas juga yang ngebuka ke gue kalau potensinya gede. Tapi kita nggak tahu segede apa waktu itu. Kita cuma berangan-angan aja. Ya, makanya kalau ada orang yang kira-kira bisa bangun industri yang lebih gede, gue akan ajak waktu itu. Dan serunya adalah di vape itu dilakukan dengan senang-senang. Waktu itu awalnya nggak ada yang ada sih yang memang memulai dengan cuan, kayak Faruk itu memulai vape dengan jadi atlet COD kan. Jadi kan dia mikirin cuan gitu. Kalau gue terus terang enggak, gue memang pernah atlet COD, tapi itu setelah gue bersenang-senang dengan membantu teman bikinin coil dan segala macam gitu. Banyak orang yang memulai vape ini dengan skenario yang beda-beda lah, dengan sebab yang beda-beda. Si Dimas kasih gue tunjuk, oh ya kalau ini bisa dibangun sama-sama, oke gitu. Awalnya Dekai memang, terus dikuatin sama si Dimas. Ya udah makanya gue ajak lah orang-orang ini, karena di vape itu lucunya karena baru, semuanya baru-baru, kan benar baru. Lu bisa ciptain banyak hal baru di sini, flavor baru, coil baru, RDA, apapun lah produk baru. Kayak tadinya lu senang-senang main basket misalnya, kalau tadi kita bahas soal Michael Jordan ya kan. Di sini lu bisa ciptain olahraga baru dan lu bisa jadi bintangnya di sini. Lu bisa jadi Michael Jordan-nya vape. Lu bisa jadi siapalah kalau di Mobile Legends, Kimehime-nya pun bisa.
Kenapa Kimei? Nah, lu bisa jadi secabul itu loh sebenarnya otaknya Dupe. Jadi karena gue sendiri juga sadar bahwa gue juga punya keterbatasan. Gue juga cuma bisanya ya mungkin gue bisa ajak mereka, tapi mereka bisa lakuin lebih gitu. Gue tahu waktu itu awalnya mungkin gue suka mungkin di coil, makanya gue cari anak-anak yang memang bisa nge-build coil. Tapi gue cari yang memang masih di luar Indo Coil Builder. Jadi yang belum jago-jago amat gitu, masih yang benar-benar basic. Yang gue cari itu ketemu Navirio, ya, si John, si Cewit, ya kan. Terus ya waktu itu ada Ial juga, waktu itu ada Rengga, ada Ari. Ari itu mungkin paling jago lah di antara kita pada saat itu, karena Ari udah di ICB, yang lain belum gitu. Nah waktu itu gue juga lihat vape trick kan juga oke lah waktu itu. Gue juga punya tim vape trick gitu. Cuma akhirnya gue tinggalin karena ngurusin anak-anak trik tuh gak gampang. Capek. Sampai sekarang aja MK gak pernah kan branding sama vape trick. Ya kan? Nah, berarti lu pinter karena lu tahu ngurusin mereka susah gitu. Dan gue salut sama si Aga ya, Dragon Cloud. Mereka punya anak-anak yang loyal sama dia. Dia juga jadi bapak yang bagus buat mereka. Iya. Ngurusin mereka gak gampang. Nah, orang pertama yang kemudian lo lihat bahwa ini bisa jadi bintangnya di vape ini siapa sebenarnya? Yang lo bener-bener anggap ini nih yang paling potensial dan ternyata bener jadi. Oh yang bener jadi? Ya Faruk. Faruk ya? Kalau yang bener jadi. Tapi kalau yang gue lihat sebelum Faruk ada. Oh ya? Iya. Yang gak jadi sekarang. Siapa? Auza. Serius. Auza itu gue lihat. Gue udah ketemu Auza sebelum. Ipar lo tuh kayak. Gue udah kenal Auza mungkin sekitar hampir mungkin setengah tahun sebelum gue kenal Faruk gitu. Karena gue kenal Faruk tuh kayaknya di akhir 2014 gue 2014 atau 2015? Iya. 2015. Soalnya 2015 pertama kali gue ketemu lo tuh akhir 2015. Lo gue ajak ngobrol tapi lo lagi sibuk liatin videonya Faruk dan gue kesel banget kayak dicuekin. Anjing banget anak sombong banget. Aduh maaf. Karena gue gak punya interest sama lu kok gitu. Dan gue waktu kelas basa-basi dulu gue gak ikut. Iya. Gue bolos. Tapi justru itu yang menyenangkan ya. Dupe itu on point orangnya. Dupe itu on point. Dia akan kemudian selalu bicara apa adanya. Dan sesuai sama apa yang ada di kepalanya aja. Dan dia pasti akan selalu keluarin gitu. Dan yang menurut gue yang sangat menarik adalah hal yang dia keluarkan mungkin kontroversi tapi ada benernya gitu. Nah, lo adalah salah satu vape influencer yang sangat membenci ngelihat vapers yang ngerokok. Itu juga adalah salah satu poin. Oh iya, bahkan gue kalau ada yang DM nih, kadang gue gak langsung balas kan, gue lihat dulu. Di page-nya ada yang ngerokok, gak gue balas, langsung gue delete. Auto delete, gak bakal gue balas. Kalau masih ngeyel dia tanya, gue akan jawab gini, gue gak ada kepentingan sama orang yang bangga dia menjadi seorang perokok. Gue delete langsung, kalau perlu gue blok. List blok gue banyak banget, gak cuma underage. Yang tanya gue blok begitu, gue blok. Capek ngurusin kayak gitu. Iya tapi lo to the point, Pak. Nah, tapi lo orang, gue biasanya menemui orang yang to the point, on point gitu ya, kayak model Simon Cowell tadi yang lo ngomongin di depan ya. Itu biasanya emang sangat jeli melihat sebuah potensi. Dan ketika lo pertama, kita anggaplah Faruk gitu ya. Kita anggaplah Faruk. Apa yang pertama kali lo lihat dari dia? Kenapa lo anggap dia potensial? Dia itu cuma dikasih petunjuk. Dan dia bisa ngelakuin lebih dari apa yang gue harapkan dari petunjuk yang gue kasih. Jadi lo ngasih tetap ngasih arahan kan? Dia nanya sih sebenarnya. Dia nanya. Dan pada saat dia nanya itu gue baru berpikir apa yang kira-kira akan membantu dia. Gitu. Gue kasih clue-nya. Oke, kira-kira lo harus begini. Dan yang gue pilihin itu adalah jawaban yang kira-kira akan diterima orang karena gue memposisikan dari orang yang mungkin akan menonton dia suatu hari. Yang apa sih yang di luar ekspektasi orang ya kan yang dilihat. Itu yang gue kasih petunjuknya. Inti dari petunjuknya itu dan dilakuin sendiri sama dia.
Gue nggak suruh dia bikin suara bebeknya dia itu, nggak, chipmangnya, nggak. Tapi itu karena terpaksa ya harus bikin short video. Gue nggak suruh dia juga. Kalau dia menamakan diri introducer ya gue ada kasih advice dia supaya nggak. Ya kemarin dia ngakuin itu, Gue juga kasih itu. Jadi reviewer tuh kayaknya panjang deh. Karena gue basicnya dulu pernah jadi seorang reviewer smartphone. Gue nulis itu belajar di gue memang nggak pakai satu ID karena itu adalah karena itu dari brand kan. Brand bayar gue untuk bikin review dan gue nggak boleh pakai satu ID. Ada di forum, ada di Kaskus, ada di semua blog handphone. Gue itu banyak review handphone. Jadi gue punya basic itu sebenarnya. Yang mungkin kalau orang-orang yang kenal gue di Kaskus zaman dulu, ada yang tahu Dupe itu Dupe di BlackBerry. Ada yang tahu Dupe itu gue ada di thread starternya beberapa. Iya. Gue ada di situ. Dan lo justru bukan mulai dari vape ya di Kaskus ya? Gue kalau mulai di Kaskus tuh gue mulai dari BB18. Betul. Kalau dibalik lagi, gue pertama kali nulis, gue bukan nulis review. Gue itu penulis cerita panas. Cerita panas yang pernah lu baca di forum apa Merem Melek lah BB17, itu mungkin cerita gue. Nah yang sangat menarik adalah kemudian juga dulu gue pernah ngobrol sama Opa Dike ya. Opa Dike juga pernah ngomong sekilas begini sama gue. Gue juga kalau gak ketemu Dupe mungkin gue gak jadi kayak sekarang. Ini enggak, tapi tahan dulu. Gue akan bahas ini berikutnya, ini kayaknya panjang nih, gak seru kayak kalau cuma 1,5 jam ya. Setuju gak ya kalau harus 2 jam ya, karena gue banyak banget nih yang pengen gue tanya sebenarnya. Yang paling menarik dari Dupe aja adalah, gue suka baca tulisannya itu sangat terstruktur, storytelling bahkan ya karakternya gitu. Dibanding gue yang sebenarnya punya gaya menulis yang harus berapi-api, Dupe itu lebih storytelling karakternya. Nah ini nanti gue juga akan banyak bahas sama dia, terutama ketika Opa Dike ngerasa bahwa gue bahkan mungkin Dupe itu yang banyak membesarkan gue di industri vape. Nah nanti kita akan bahas setelah itu nih. Ini ada lagu nih Pe, nih kayaknya ini tahun-tahun lo nih, sedang. Kalau tahun gue masih tuaan tahun lu. Apapun tahun gue, lu masih lebih tua. Oke? Jadi mungkin lu lebih banyak tahu lah dari gue. Apalagi gue bukan orang musik. Ya ini adalah sebuah lagu yang mungkin progresif ya. Ini udah hampir di cover oleh semua DJ, Pak. Oke. Ini di cover oleh semua DJ. Gue nggak tahu sebenarnya. Oke, ini jangan sama Ben. Halo, saya Anji, tetap semangat terus untuk teman-teman selama di rumah aja dan selalu jaga kesehatan juga kebersihan. Untuk teman-teman yang terpaksa harus berada di luar rumah, juga tetap selalu jaga kebersihan dan jaga jarak aman. Dan ayo sampaikan doa kalian di sini karena tiap doa kalian akan dikonversikan menjadi bantuan untuk teman-teman yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Langsung ketik doa kalian di sini, teman-teman. 100 doa, 100 juta kebaikan. Halo, saya Anji, tetap semangat terus untuk Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Whenever I'm alone
make me feel like I am fun again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. And I will always love you. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am free again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. However far away, I will always love you. Whatever long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. And I will always love you, my love. Love you in my heart. Love you, my love. I will always love you. Love you, my love. Love you in my heart. Love you, my love. I will always, always love you. Tara. Balik lagi dengan jauh dekat. Oh ya, gue sebelum ngobrol balik lagi sama Dupe, gue akan ngasih tahu kalian bahwa silahkan kirimkan doa kalian sebanyak-banyaknya di komen live IG Instagram kali ini, karena 15 orang yang kita pilih akan berhak mendapatkan kue lebaran ini. Ya. Dan doa yang kalian tulis akan kami konversikan menjadi bantuan. Ya, satu doa 1 juta rupiah. Dan 15 doa yang kami pilih terbaik akan kita berikan hadiah kue lebaran ini. Ini adalah limited edition, edisi untuk melawan COVID-19. Dan kalaupun buat kalian yang gak dapat, kalian udah bisa beli ini kok di toko retail, harganya Rp130.000. Untuk pertama kalinya MK bikin liquid creamy. MK creamy termurah. Tapi gue kaget harganya 130. Oh ya, tapi gini. Tapi emang tujuannya bener-bener buat ngelawan COVID, karena semuanya akan kita arahin ke sana buat APD, buat membantu pekerja harian dan segala macam ya. Oh, handphonenya kecilin. Gak bisa, ini Samsung S20 Ultra S emang segini ukurannya. Oh, pikir itu Galaxy A51. Gila. Sama soalnya belakangnya, coy. Ah? Sama belakang kamera juga? Enggak, gue gak tahu kameranya berapa, tapi kotak belakang gitu. Oh, ya ini 4 kamera S20 Ultra. Agak sombong dikit kalau di live. Ini balik lagi sama Alvin. Celah. Gue kalau yang kenal Alvin temen gue SD, SMP, SMA, kuliah udah. Okay. Sama yang kemudian mesti bookingin lo tiket pesawat. Betul. Enggak, gue gak sombong banget. Tapi gini, Opa Dike, kita balik. Ini Opa itu adalah salah satu orang yang sangat gue kagumi di industri vape. Karena kegigihannya, karena ini loh, bara api di jiwanya tuh luar biasa loh, Pe. Ya. Betul. Tapi ada satu pernyataan yang dia pernah satu kali ngeluarin ke gue. Gue kalau gak ada Simbah gak akan jadi kayak sekarang. Nah itu apa sih maksudnya?
Maksudnya? Karena kalau nggak ada gue, dia belum nikah sekarang. Adalah gue yang membawa dia ketemu istrinya dia sekarang. Iya, termasuk lo ketemu mantan lo ya. Mana itu? Aduh, enggak, gue memang dulu mungkin gue dulu 2000 berapa ya? 2016, 2015. Ya ini cut off ya, maksudnya orang udah tahu gue ada punya kawat dukun gitu kan. Dan dari kawat dukun itu gue suka jalan-jalan. Ya. Gue emang awalnya gue jalan-jalan sendiri. Ya ke Bandung gitu gue sendiri. Lama-lama kalau pergi jauh gue sendiri nggak menyenangkan gitu kan. Gue ngajak Dekai. Oh, lo berarti udah kenal Dekai sebelumnya? Gue kenal Dekai dari pertama gue nge-vape di tokonya Ko Ellen di TC Kuningan. Oke. Gue kenal dia di sana. Dia beli Ijus Mai, terus diajak gue ke komunitasnya dia. Gue mau ketawa, karena gue beli Ijus Mai juga di situ. Iya. Tapi gue nggak pernah ketemu lu kok. Apa? Gue nggak pernah ketemu lu. Gue tuh tinggal nggak sampai setengah kilometer. Jadi gini, temen gue punya toko handphone di ITC Kuningan itu. Jangankan temen lu, gue kerja di situ dulu. Ya, terus gue tinggal nyuruh dia, gue titip dong. Oh, makanya. Gue ketemu di Jijang tuh. Iya. Terus. Ya, terus karena ya zaman itu kan zaman gue ketemunya Dekai ini ya. One day gue bikin mod sendiri DIY. Okay, Terus Dekai langsung, wow keren gitu kan. Maksudnya lu kalau bikin begini bisa booming atau lu bisa ngapain, bisa berbuat lebih lah gitu karena creativity gitu. Dia admire creativity gue dan gue admire dia orang yang kayaknya ya orang tua ya. Kan dia tua gitu kan. Dia tua, dia tahu dia punya pengalaman banyak nih. Gue daripada dia juga. Nggak, beda dikit. Ya. Jadi pengalamannya banyak nih. Terus dia cerita dia dulu dari industri musik juga, hip hop ya. Dia cerita, oh orang ini berarti punya vision yang udah lebih dari gua gitu. Makanya waktu gua punya waktu jalan-jalan kemanapun gua pergi, gua ajak dia. One day gua ke Cirebon, ada event di Cirebon, gua ajak dia. Yuk ke Cirebon, lu nggak ada acara kan? Yuk pergi. Gua pergi sama dia. Nah dari Cirebon, sorry bukan Cirebon, ke Batang. Oh, oke, Pemalang, Batang Pemalang, bukan Cirebon pertama. Gua pertama ke Batang. Gua ajak dia pergi. Nah, dari situ tadinya udah kan acaranya di situ doang. Tapi kan gua kenal Ko Ferry. Oke. Ya, dan mungkin yang di Batang itu juga reseller Ko Ferry. Ko Ferry tahu gua ada di sana. Iya. Lu dari sini, datang lu kata Ko Ferry. Mati nih Ko Ferry. Ya udah, kita nggak jadi pulang. Kita ke Semarang. Lanjut kita ke Semarang. Sampai di Semarang. Yang di Jogja tahu gue di Semarang. Ke Jogja loh, udah. Nyambung kita ke Jogja. Yeah. Jadi kita nggak pulang-pulang. Ya udah di Jogja, ya disitulah dia ketemu Dede, ya kan. Oke. Sampai ya kalau Dekai ngomong dia nggak ada di sini sekarang, dalam arti dia nggak berkeluarga sekarang, nggak ketemu Dede, ya memang gue yang bawa dia ketemu Dede saat itu gitu. Tapi kalian merintis vape scene ini sampai kemudian sama-sama dikenal banyak orang itu sebenarnya berarti bukan karena lo kemudian berusaha mengorbitkan dia, bukan? Enggak sama sekali? Enggak. Gue juga gak mengorbitkan diri gue sendiri. Enggak, ya maksudnya kan. We just do what I like aja. Oke, ya. Kita gak ada promosi, kita bukan orang yang suka tampil di kamera. Ya, jujur, ya, gue bukan. Dan gue yakin Dekai juga bukan. Tapi dan gue kaget banget dia main TikTok. What the fuck gitu dia main TikTok tuh. Dia tiba-tiba main TikTok. Dia itu gak Dekai banget tuh. Kayaknya dia udah kurang kerjaan banget dia main TikTok. Kayak gue kemarin, gue gak berusaha mengkritik orang yang main TikTok sih sebenarnya karena ya. Tapi kalau dia harus gue kritik. Aduh. Ya kayak gak ngebayangin ya. Iya makanya. Halo, 1, 2, 3 vape. Teng. Nah terus. Oke, Dekai ngajak lo, istilahnya Dekai akhirnya berhasil menemukan jodohnya. Lewat lo. Kok lo enggak? Gak ada yang membawa gue ketemu jodoh gue gitu. Gak tahu gue itu. Mungkin jodoh gue udah lewat loh, gue gak tahu. Iya. Karena di saat yang bersamaan Dekai ketemu Oma ya.
dia juga ketemu sebenarnya sama seseorang walaupun gagal gitu. Dan gue juga punya cerita banyak juga yang gue ketahui. Ya. Kalau gue kan bukan yang di belakang ngumpet terus kabur gitu, enggak. Gue terang-terangan kalau gue. Iya. Tapi gini, menariknya adalah banyak sekali sebenarnya yang udah lo create di industri vape ini, ya. Lo bisa sebutin nggak apa aja sih selain Kawan Dukun deh? Karena lo juga bikin cap kalau nggak salah waktu itu ya. Ya, remix cap. Waktu itu zaman ya sejaman lah mungkin sama Kawat Dukun. Itu cap buat mod EV ya waktu itu. Iya. Iseng lah maksudnya. Gue kan mikir creativity aja. Maksudnya gue juga dulu main di tukang bubut buat ngebubut mobil sih, barang mobil gitu. Maksudnya kalau cuma bikin-begini doang gue juga bisa gitu kan. Kenapa enggak? Dan di situ gue belajar mungkin promoting dan branding, karena di situ yang gue lihat kan mungkin EV Live, era vape ya kan. Dia kayaknya posting apa aja banyak orang yang suka. What the fuck, cuma bikin begini doang banyak orang yang suka. So everyone can do sebenarnya gitu. Asal lu bisa bikin barangnya gitu kan. Dan mungkin saat itu gue orang yang gue nggak, mungkin pertama kali yang bikin cap untuk kayak gitu-gituan ya. Dan orang Indonesia yang memang support produk lokal. Jadi adalah Remis Cap itu gue nggak tahu kejual berapa, cuma gue lebih bangganya adalah kejual worldwide, nggak cuma kejual di Indonesia. Karena gue inget banget tuh ya, pertama kali gue ketemu Dupe secara langsung adalah di tokonya Ivan Juragan ya. Dia sedang mempacking capnya itu untuk dikirim keluar. Gue lupa negaranya waktu itu, kalau nggak salah kemana ya, gue lupa deh. Makanya gue gue juga lupa kemana. Gue sempet jengkel karena agak dicuekin, tapi gue mikir, ini anak something gitu loh. Ini anak someone sebenarnya, bukan cuman karena followersnya banyak, tapi ini anak kerja ya, ini anak kerja juga gitu loh. Maksud gue selalu percaya sama gini soalnya, Pak. Gue percaya bahwa orang akan achieve something kalau emang bener-bener dia melakukan kerja keras 2 kali lipat lebih besar daripada orang lain. Itu gue selalu percaya itu gitu loh. Nah, lu boleh kau potong? Apa? Buat itu, ya benar bisa ada. Tapi gue lebih believe in myself adalah seorang akan dapat hasilnya kalau dikerjakan sendiri, bukan suruh orang. Oh iya. Gitu. Ya 2 kali lipat lebih besar kan karena kemudian akhirnya dia nggak butuh banyak. Ada orang yang kerja lebih banyak tapi dia suruh orang. Ada. Banyak. Iya, kayak Mike. Nah. Termasuk gue yang disuruh kalau itu. Karena gue masih inget banget nih ngomongin, lu ngapain sih capek-capek, lu tuh CEO, udah saatnya lu kemudian, think as CEO, lu tinggal nyuruh orang. Man. Dia ngomong gitu ya? Terus gue ngomong gini, kalau gue udah sekaya Robert Budi Hartono, ya, yang punya Jarum nih, gitu. Gue mungkin akan begitu, Mike. Tapi ini belum. Ya. Tapi maksud gue gini sih sebenarnya. Lo tuh tetap hard worker ternyata gitu ya. Bukan cuman sekedar orang yang cuma nyinyir doang tapi lo sebenarnya juga punya kapabilitas untuk hard worker. Tapi ada satu pertanyaan, di saat yang waktu gue ketemu Dupe itu ya, ada satu postingan yang lagi sangat menarik dan ramai sekali dibicarakan orang adalah tim misleading. Itu adalah yang menurut gue sangat aneh sekali penamaannya. Apa maksudnya tim misleading gitu ya? Misleading tuh bahasa Indonesianya aja ya. Bahasa Indonesia kan sebenarnya menyesatkan. Salah kaprah. Iya, menyesatkan gitu. Karena memang satu basic dari produk yang mungkin dikerjakan oleh kita semua saat itu adalah kawat gua waktu itu, kawat Dukun. Yang memang beda dengan kawat yang ada, di mana di situ memang gue bisa dapat resisten yang kecil dan bukan mungkin sih, pasti sebenarnya itu udah melewati level safety gitu. Ya kan kita sudah agak peduli sama safety. Dan Ivan ngebohongin gue tuh. Apa tuh? Hah? Udah tenang, ini aman kok, tapi lu pasti akan. Ivan, lu percaya? Lu kalau nge-review harus pakai ini aja deh. Ya. Kalau enaknya ya mungkin lu bisa dapet, tapi sebenarnya the level of safety-nya kalau lu nggak tahu bahaya. Gue pun juga tahu. Betul. Makanya sebenarnya gue nggak keluarin sekarang. Banyak orang yang minta untuk keluar lagi, tapi gue masih tahu itu ada bahayanya, bahaya di safety gitu. Karena gue tahu
baterai dulu aja gue merasa gak safety. Apalagi baterai sekarang. Iya, yang ngaco-ngaco banget baterai sekarang. Betul, gue gak beraninya karena itu gitu. Kalau gue bisa make sure itu dipakai sama orang yang tahu safety, at least dipakai di electrical mode, gue ngasih nggak apa-apa. Tapi kan gue nggak bisa jamin ini mau dipakai gimana. Iya benar. Kan? Apalagi mekanikal sekarang juga nggak meyakinkan, Pe. Masih ada dan masih ada. Ya ampun, gue tuh kalau ngeliat ada toko-toko kecil yang jual mechanical mode, gue sampai kayak ngeliat pinnya, ini aman, kayak aku kayaknya, aduh. Sebenarnya gue tahu sih masih banyak dari orang yang DM juga gue, bahkan pada saat ya dia di DM dia bilang lu pakai di mana gitu kan, dia bilang di mechanical mode. Maaf nih ya, gue bilang gue udah gak pakai mechanical mode mungkin udah 3-4 tahun yang lalu gitu. 3-4 tahun lalu gue terakhir pakai mechanical. Gue gak pernah pakai mechanical. Gue punya dual baterai yang mechanical aja itu gue punya doang, gak pernah gue pakai gitu. Jadi mechanical mungkin udah bukan zamannya saat ini. Iya. Nah ini kita akan potong dulu lagi untuk lagu ya. Tapi ada banyak hal yang pengen gue bahas ke depannya, yaitu mengenai terutama postingan terakhirnya Dupe yang sangat menarik ketika ngomongnya 50-50 cocok gak sih di RDA. Gue yakin semua nungguin nih. Gue nungguin akan bahas itu. Karena ini sangat menarik. Karena premis yang dikasih tahu yang ditulis oleh Dupe pada saat itu menurut gue ini sangat menarik sekali. Bukan terlepas, gue gak peduli lah mau kemudian dia menyinggung liquid gua juga yang 50-50. Ya karena itu produk ya MK. Ya betul. Nah, tapi ini jadi sangat menarik karena menurut gua harus ada point of view yang berbeda dari apa yang ada di kepala gua, yang juga semua orang berhak tahu, dan lo kemudian ternyata mau mewakili itu. Karena di awal pun gue punya pertimbangan-pertimbangan yang mungkin agak mirip sama lo, tapi gue punya goal besar yang lainnya yang gue anggap mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan banyak orang. Gue di sini nggak berusaha untuk membela diri, karena yang paling penting adalah apa sih sebenarnya kenapa premis itu muncul di kepalanya Dupe. Dan yang berikutnya adalah yang pengen gue bahas sama lo, kenapa lo jadi fotografer sekarang? Ya oke ya. Ini ada satu lagu lagi ya. Aduh, ini bener gak cukup, kayaknya 1,5 jam nih. Banyak banget soalnya. Ya, oke, ini ada satu lagu lagi. Siapa yang nyanyi nih kali ini nih? Aduh, gak usah deh, kalau gitu gak usah lagu ya. Oke nih, Christian, buat kalian yang belum tahu, Tian ini adalah salah satu peserta di The Voice ya, waktu itu ya. Cuman dia gagal, kayaknya bukan karena suaranya, tapi karena mukanya ya. Tian ini asli dari Manado, suaranya bagus banget, bisa kalian nikmati. Ini adalah dari Smurf Band. Juga tulis doa kalian karena 100 doa 100 juta kebaikan. Hai, aku Puri Citra. Tetap semangat terus untuk kalian-kalian yang di rumah aja. Jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Dan untuk teman-teman yang terpaksa harus berada di luar rumah, jangan lupa juga tetap harus jaga kebersihan dan pastinya jaga jarak aman. Nah, aku di sini mau ngajakin kalian untuk ngirim doa, karena setiap doa kalian itu akan dikonversikan untuk menjadi bala bantuan. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar aku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana
memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter, namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Oh, dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan dengan mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Balik lagi dengan Jauh Dekat. Ya, pokoknya buat kalian yang lagi nonton jangan lupa untuk kirim doa, karena Academy Conversation menjadi sebuah bantuan buat para pejuang COVID dan terutama buat para korban. Kalau menurutku sekarang yang paling penting juga buat para korban yang akhirnya mungkin ter-PHK atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa mereka lakukan ketika di masa normal ya. Mudah-mudahan doa kalian bisa kita konversikan dengan baik, dan jangan lupa buat doa terbaik kalian berhak mendapatkan 15 kue lebaran yang berhak ya, masing-masing satu, enggak satu orang 15, enggak. Wholesale. 15 plus 1. Balik lagi bersama Alvin. Sedap. Nugroho. Alvin Nugroho. Pe, ya. Lo setelah di Vape Enthusiast ini kemudian gue anggap cukup berhasil ya. Cukup berhasil karena kemudian ternyata lo sangat kokoh sekali nama lo di sini. Kawat dukunnya boleh udah gak ada gitu ya. Produk-produk lo udah tetap gak ada. Tapi lo sebagai dukun vape gitu ya. Dukun vape gitu ya. Tetap sebagai dupe. Ternyata tetap sangat kokoh sekali dan kuat sekali. Walaupun lo berganti profesi bahkan. Bukan berganti profesi ya. Apa ya istilahnya ya. Lo pivot lah gitu loh istilahnya. Ya nemu profesi baru kan. Iya. Lo pivot lah ya. Lo tiba-tiba jadi sneakers lovers atau bisa gue bilang jadi Air Jordan lovers. Sneaker lovers, gue udah sneaker lovers sebelum gue vape. Oke. Dari gue udah pakai sneakers. Air Jordan enthusiast? Bukan, sebelum ada namanya Air Jordan enthusiast, gue udah pakai Air Jordan. Nah. Jadi kalau sneakers udah apa ya, in the blood gitu loh. Udah memang basicnya. Cuman kemudian lo baru mulai mempublishnya? Bukan. Karena ya gue suka sneakers aja. Tapi gue punya, gue beli gitu kan. And one day, karena fotografi, gue dipertemukan oleh orang-orang yang sekarang menjadi legend-legend sneaker enthusiasm Indonesia gitu. Oh ya? Iya. Gara-gara foto justru? Bukan foto. Gara-gara sneakersnya? Bukan. Kenapa? Karena jadi one day ada raffle Jordan. Gue gak pernah ikut raffle. Oke. Karena memang ya menurut gue kalau gue mau beli ya gue beli yang gue suka. Gue gak perlu ikut raffle dan whatever. Gue diajak raffle sama Freddy. Oke. Freddy ya kan. Freddy ajak gue raffle.
dia di raffle itu kan ketemu sama orang-orang yang memang Jordan enthusiasm zaman now, oke? Bukan yang memang tahu historinya. Di situ ada yang kenal gue karena dia tahu foto gue. Bukan karena gue seorang pemakai Jordan, bukan gitu. Dia tahu karena gue fotografer. Dan gue di situ bingung, kok bisa gitu kan? Terus si Freddy nantangin gue, sini deh, lu fotoin sepatu. Kepake nggak sepatu lu di sneakers? Kalau foto lu kepake di vape belum, kan? Kepake nggak? Challenge nih kayak dari dia. Pakai nggak sih foto lu di sneakers gitu? Ya apa sih susahnya moto sneakers, gue pikir gitu kan. Ya ternyata ada susahnya juga sih, ada triknya, ada yang gue nggak tahu, ada yang harus gue pelajari, ada yang harus gue alamin gitu. Tapi I get the idea akhirnya gitu. Nah di situ gue ketemu orang-orang yang memang ada di dunia sneakers Indonesia saat ini gitu. Jadilah, terus gue pikir ya ngapa nggak gue post, orang juga bosan kali. Ya memang ID gue mungkin nggak bisa diganti Dukun Vape kan. Nggak bisa jadi Dukun Vape Jordan, nggak lucu ya kan. Lo menganggap Dupe itu udah brand berarti kan? Dukun Vape-nya brand. Ya. Dupe itu karakter sebenarnya. Dupe itu karakter of my character dari si orang Alvin gitu. Dupe itu karakter yang memang antagonis, yang memang bucin, yang memang pencinta wanita, yang memang penjahat kelamin. Itu adalah seorang Dupe gitu. Alvinnya sebenarnya enggak gitu. Antagonis yang bucin coba. Gue kalau bikin film, bikin skrip gitu ya, tiba-tiba kemudian gue akan ngajarin ke sutradara, nih gue akan bikin karakter nih ya, antagonis tapi bucin. Gue nggak bisa. Gue nggak yakin. Ada kan? Gue nggak yakin direkturnya bisa ngebaca gitu loh. Antagonis tapi bucin. Tapi Air Jordan ini kan ya kita mungkin berada di usia atau yang mengenal era Michael Jordan ketika jaya. Ngomong aja kita sama tuanya. Enggak, bukan. Di tahun 90-an dia berjaya, bahkan kemudian dia hajar habis-habisan sama Detroit Pistons, kemudian dia bangkit lagi menjadi juara. Itu kan cerita yang kemudian memicu kita untuk beli Air Jordan-nya. Enggak sebenarnya. Gue justru tahu Jordan itu dia kalah dari Detroit Pistons, gue belum kenal Michael Jordan. Jadi lu lebih tua dari gue. Enggak, soalnya di klub gue dulu itu 88-89 dia kalah 89-90 dia kalah sama Detroit Pistons. Iya, kan? betul. Final conference East ya kan. Dia kalah sama Detroit Pistons. Itu gue belum kenal Michael Jordan. Gue baru kenal Michael Jordan itu juara dia ketiga malah, lawan Phoenix Suns, lawan Charles Barkley. Gue baru kenal Michael Jordan. Nggak, kalau gue dulu karena gue masuk klub namanya Mitra Guntur ya. Di situ tuh semuanya kayak mengidolakan Detroit Pistons. Guntur dulu tuh terkenalnya gini. Ya pantas kalau Guntur mainnya kayak Detroit Pistons. Tuh kan lo tahu kan? Iya. Lo tahu kan? Bola boleh lewat, orang jangan. Orangnya jangan. itu sampai gue bilang, gila ya, kita ini harus jadi antagonis ini nih main basket gitu ya. Dulu gue mikirnya gitu. Orang bola boleh lewat, orang jangan gitu. Dan itu dulu pelatihnya namanya Zeki. Ya, gue tahu karena gue pernah main nama Guntur satu kali. Di turnamen 3-on-3 gue lupa di mana. Gue lawan nama Guntur. Itu bener-bener dia yang ngomong. Itu dihajar habis. Itu bener-bener dia yang ngomong. Ada point guard favorit gue zaman dulu yang namanya Depak. Ya, gila dia tuh. Orangnya gendut, pendek gitu ya. Tapi orang ada yang berani jaga dia, man. Gitu. Karena sikutnya bisa kemana-mana, dengkulnya bisa kemana-mana gitu loh. Jadi disitulah gue kenal Michael Jordan, karena begitu gue sampai, ya ampun semenderita ini jadi Michael Jordan ya. Dihajar habis-habisan sama Bill Laimbeer, dihajar habis-habisan sama... Nah, tapi cerita, kalau buat gue, ketika dia menjadi juara itu kayak semacam relief bahwa ini adalah akhirnya si jagoan menang. Gitu ya, buat gue. Disitulah akhirnya gue mulai mengidolakan Michael Jordan, sehingga gue memutuskan untuk, gue bener-bener mengidolakan dia, memasang posternya, walaupun alasan gue untuk membeli sepatunya dulu ya, itu karena price tag. Bokap gue tiba-tiba ngajak pergi, gue lagi tahu bokap gue punya duit ya, gue pilih sepatu Michael Jordan karena harganya yang paling mahal, gue pengen ngerjain bokap gue aja.
Karena price tag-nya satu-satunya harganya 279.900. Dan ternyata Air Jordan pertama gue itu gue beli tahun 86. Harganya cuma 46.000 perak dan gue nangis di depan Pasar Baru karena nyokap gue gak mau beliin. Dan akhirnya mau beliin karena gue nangisnya kejar-kejar di lantai gitu. Dan ini sangat menarik ketika sebuah cerita akan selalu terbawa kalau buat gue di dalam sebuah produk. Yeah. Nah anehnya kenapa lo suka Air Jordan? Maksudnya lo kan kenal ketika dia ngelawan Phoenix Suns gitu ya. Bahkan semua apa sih ada satu kalimat yang sangat menarik di Netflix ya. Ketika orang bilang bahwa bahkan dulu ya si Jakarta Sneakers Day ngomong gini. Dulu Dan Majerle itu dianggap hebat gitu ya. Yeah. Sampai ditugaskan untuk menjaga Michael Jordan gitu. Dan kita akhirnya bisa membedakan apa bedanya Michael Jordan sama Dan Majerle ketika sekarang. Karena orang gak ada yang kenal Dan Majerle. Orang masih kemudian mengenang Michael Jordan. Alasan lo mencintai Air Jordan tuh apa? Lebih mungkin sebagai gue pemain basket sih. Yeah. Kalau pemain basket tuh butuh sepatu. And I have to pick one shoes yang gue pakai. Dan dari gak terlalu banyak sih pilihan saat itu ya kan. Dan kalau gue suruh pilih sepatu yang paling oke, apapun itu, saat itu gue pilih. Bukan gue sih sebenarnya, bokap gue. Oh ya? Bokap gue yang pilihin gue Air Jordan. Oh ya? Yeah. Bokap lo yang pilihin Air Jordan? Dari sekian banyak pilihan Air Jordan yang dipilih bokap lo, yang mana yang paling lo suka? Bokap gue kasih gue pertama Air Jordan itu Air Jordan 11 sebenarnya. Oke. Sebelumnya gue suruh milih sepatu sendiri. Gue pilih sepatu yang kayak lu pilih. Itu si... AJ1? Bukan. Oh yang 93 itu Converse. Ya? Oh Converse. Yeah, si Johnson. Larry Johnson ya? Larry Johnson. Gue pilih sendiri ya kan. Setelah gue beli itu, bokap gue yang pilihin setelah itu gue Air Jordan 11. Setelah Air Jordan 11, dia beliin gue Air Jordan yang lain kan. Dan Air Jordan yang sebelum dan sesudahnya dia selalu kasih gue. Bokap gue yang kasih. Bokap gue yang kasih gue tahu kalau this is the star loh gitu loh. Okay. Bokap gue yang lebih lihat gitu loh. Karena mungkin saat itu memang yang kita lihat terbatas gitu loh. Kita cuma lihat NBA sih hari Sabtu doang. Hari Sabtu, gitu kan? hari Sabtu. Ya kan kita cuma di ESPN tuh hari Sabtu. Itu juga ada berapa orang, ada sih emang teman gue yang punya parabola dan bisa capture berapa pertandingan live di tengah-tengah NBA di hari Sabtu di RCTI itu, gitu kan. Tapi True Jordan-nya itu gue sebenarnya belum dapat saat itu. Oke. Yeah. Tapi pada saat dia retire, dunia heboh. Gue baru nggak. Oke. Gitu. Jadi setelah retire atau setelah dia ring ke-6? Ring ke-6 belum. Iya maksud gue lo hebohnya itu kan kalau ring ke-6 kan dia pindah. Iya memang. Itu kan juga heboh kan sebenarnya. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi pada saat itu, oh segitu hebohnya kah dunia gara-gara dia retire. Emang dia siapa? Gitu. Pengen gue gebukin nih anak nih. Ya karena kan memang kita bukan orang yang apa ya. Gue bukan orang yang pecandu badminton waktu saat itu. Sorry. Yeah. Kalau orang yang sudah tahu badminton saat itu, mungkin dia akan tahu ada Icuk Sugiarto. Betul kan? Mungkin lu sudah. Iya, udah, ya kan? udah. Mungkin yang main volley pun udah lebih dari basket pada saat itu. Tapi saat itu basket belum apa-apa. Iya. Dan yang membesarkan dunia basket itu adalah seorang Michael Jordan gitu. Iya. Dan yang menenggelamkan Michael Jordan itu adalah Zidane. Oke. World Cup 98. Okay. Betul. Kalau lu lihat betul. Gue bisa relive real life-nya adalah basket itu hidup di hari antara 95 sampai 98, tapi begitu Piala Dunia 98 basket itu mulai tenggelam, lapangan basket mulai nggak ada gara-gara Zidane. Mulai ada lapangan futsal, itu gue mengalami eranya. Gue juga main futsal saat itu, pindah gue ke futsal. Baik, ini mendingan Michael Jordan. Mendingan kita gak usah lagu, kita habisin aja Pak ya. Kita habisin aja ya, gak usah lagu ya. Ini soalnya seru nih, soalnya gue mau bahas berikutnya nih.
Berarti kan sebenarnya lo nggak pernah tahu bahwa dari core value utama dari sepatu Michael Jordan tersebut kan, bahwa kemudian lo mencintainya karena emotional feel aja gitu. Iya, gue mencintainya mungkin setengahnya doang. Iya, emotional feel aja kan. Nah ini akan gue bantah mengenai 50-50 nih. Oke, silakan. Enggak. Sangat menarik angle-nya adalah ketika ternyata betul sebenarnya bahwa Eka dengan 50-50 jadi cepat habis. Betul. Gitu ya. Tapi gue punya pertanyaan satu. Kenapa gue bikin statement itu lo gak tanya? Enggak, ntar dulu. Oke. Lo pengguna Alien Clapton sekarang? Ya ini ya. Ini punya Rizky Vaping Chronicle. Oke ya. Gue akan punya sebuah trivia bukan trivia namanya apa ya. Kalau misalnya gue akan kasih lo 2 pilihan dan lo harus jawab dengan cepat ya. Okay. Ya. Coil wire atau round wire? Apa coil wire? Coil art wire atau round wire? Premade build ya. RDA atau IO? RDA. Oke. Mecha atau electrical? Electrical. Nikotin atau throat hit? Nikotin. Doesn't matter berarti sama throat hitnya ya? Iya. 50-50 atau 70-30? 80-30 kalau ada pilihannya. 80-30, 110 gak bisa dong. 80-20 kalau ada. 80-20 ya? Enggak, lo harus pilih salah satu. 50-50 70-30. 70-30. Oke ya. Itu adalah jawaban Dupe dari semua pilihan yang gue kasih ke dia. Oke. Gitu ya. Relatednya adalah ketika dia memilih premade build dan dia memilih 70-30. Oke. Bener kan? Itu adalah preference lo. Gitu. Oke. Tapi kemudian lo juga menyukai Air Jordan yang kemudian dipilih dari lo sama bokap lo, yang mana yang paling lo suka? Apa hubungannya? Gue tanya jawab aja dulu. Maksudnya gimana pertanyaannya? Tolong diulang. Semua Air Jordan nih yang lo koleksi, yang paling lo suka itu yang mana? 11. Historinya adalah? Gue nggak pikirin historinya. Gue pikirin dari gue pakai paling enak, yang paling enak itu. Paling enak itu ya? Oke. Gue nggak pikirin historinya. Memang dia juara pada saat Father's Day, dia juara lagi keempat. Betul. Pada 2014. Memang value of historinya keren. Dia saat itu juga MVP season. Betul. Dia juga MVP All Star. Itu adalah tahun yang paling luar biasa buat dia ya. Oke, dia juga juara ya kan. Itu tahun paling hebat buat dia. Di luar itu, sepatunya emang paling enak. Sampai sekarang. Lu boleh bandingin sama LeBron 17 yang sekarang ada pun, gue boleh jamin, itu sepatu lebih enak dipakai main basket. Ini gue akan bahas ya, 50-50, 70-30, apapun statement yang dibuat oleh Dupe. Tapi kita akan break dulu nih sayangnya nih. Kita akan break dulu karena udah 1 jam. Seperti biasa jeleknya Instagram ini adalah cuma 1 jam. Kita akan balik lagi ya untuk bahas ini setelah kita cut dulu di live sesi pertama ini, di 1 jam pertama ini. Kalian harus balik lagi karena gue akan banyak sekali berdiskusi tentang kenapa pilihan 50-50 justru muncul di saat sekarang. Apakah kembali mundur atau tidak ya. Tapi ini akan sangat menarik karena sebenarnya justru gue sangat menghargai opini yang kemudian ditulis oleh si Alvin Nugroho ini nih. Oke? Silakan balik lagi ya nanti setelah ini, oke? Thank you. Balik lagi ya.